Saudara, muludan tuh hukumnya apa? Muludan. Ini udah ngadain muludan belum ini? Hah? Oh, udah. Tuh kudu tahu hukumnya. Hukumnya apa itu? Hukum ada berapa? 5. Hukum ada 5. Apa-apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5 doang hukum. Kalau ada orang jawaban keluar dari 5, ini namanya tidak ngaji takrib. Kalau bid'ah apa? Sebutan apa? Perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Perkara yang gak ada di zaman Nabi ini ada hukumnya. Ada hukumnya. Hukumnya apa? Mengikuti hukum agama yang ada 5. Saudara, muludan tuh hukumnya apa? Muludan. Ini udah ngadain muludan belum ini? Hah? Oh, udah. Tuh kudu tahu hukumnya. Hukumnya apa itu? Tahlilan. Hukumnya apa tahlilan tuh? Nujuari. Segini aja nggak kompak, gimana menang nih gubernur nih? Hukum itu ada 5 doang hukum. Jangan ditambahin bid'ah, bukan hukum. Bid'ah mah bukan hukum. Bid'ah mah sebutan. Bid'ah itu nama sebutan bagi perkara yang di zaman Nabi tidak ada. Perkara di zaman Nabi yang tidak ada tuh sebutannya bid'ah. Begitu kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalil Anam pada halaman terakhirnya. Jadi bid'ah itu hukum apa sebutan? Sebutan bagi perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Ini perkara ini yang gak ada di zaman Nabi sebutannya bid'ah. Hukumnya apa? Hukumnya akan mengikuti hukum agama yang 5. Bila perkara baru itu masuk pada kaedah wajib, namanya bid'ah. Ini bagaimana ya? Jadi yang namanya hukum ada berapa? 7 apa 8? Oh, 5. Begitu. Ada berapa? 5. Apa-apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau bid'ah apa? Sebutan apa? Perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Perkara yang gak ada di zaman Nabi ini ada hukumnya. Ada hukumnya. Hukumnya apa? Mengikuti hukum agama yang ada 5. Bila perkara itu masuk pada rumusan wajib, namanya bid'ah. Hah? Namanya? Di bagaimana ya? Nambah Nabi ada 6 hukum. Hukum ada berapa? Tuh 5. Yang gak ada di zaman Nabi sebutannya apa? Bid'ah. Perhatiin, barang yang gak ada di zaman Nabi itu ada hukumnya.
Hukumnya apa? Mengikuti masuk pada kaidah mana dari hukum yang ada. Bila masuk pada kaidah wajib, namanya bid'ah wajib. Kalau masuk pada yang haram, bid'ah haram. Bid'ah sebutannya, hukumnya haram. Kalau masuk kaidah sunnah, namanya bid'ah sunnah. Bid'ah sebutannya, hukumnya sunnah. Kalau masuk pada kaidah makruh, namanya bid'ah makruh. Bid'ah sebutannya, hukumnya makruh. Kalau masuk pada kaidah mubah, namanya bid'ah. Bid'ah sebutannya, hukumnya. Jadi hukum ada berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum syariat, yang mana hukum itu jumlahnya ada 5. Hukum syarak taklifi ada 5. Jadi kalau ditanya hukum, jawabannya jangan keluar dari 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini hukum, dan ini bakal dibahas dalam kitab kita. Dari seluruh ilmu hukum, mau hukum ibadah, mau ekonomi Islam, mau perdata Islam, mau hukum waris Islam, hukum perkawinan dalam Islam, hukum pidana Islam, hukum tata negara Islam. Ini lengkap kitab ini, biar kata kecil. Lengkap, semuanya ada. Ini ngaji biar paham apa biar khatam? Hah? Iya, fikih itu biar paham. Kalau biar khatam saya baca ujungnya nih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Begitu. Khatam. Gimana Mas Sahril? Pelan aja ya. Yang penting ngerti ya. Gitu ya. Disiplin ilmu yang seputar hukum. Hukum ada berapa? 5. Hukum ada 5. Apa-apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5 doang hukum. Kalau ada orang jawaban keluar dari 5, ini namanya tidak ngaji takrib. Saudara, muludan tuh hukumnya apa? Muludan. Ini udah ngadain muludan belum ini? Hah? Oh, udah. Udah tuh kudu tahu hukumnya. Hukumnya apa itu? Tahlilan. Hukumnya apa tahlilan tuh? Nujuari. Segini aja nggak kompak, gimana menang nih gubernur nih? Hukum itu ada 5. 5 doang hukum. Jangan ditambahin bid'ah, bukan hukum. Bid'ah mah bukan hukum. Bid'ah mah sebutan. Bid'ah itu nama sebutan bagi perkara yang di zaman Nabi tidak ada. Perkara di zaman Nabi yang tidak ada tuh sebutannya bid'ah. Begitu
Kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalil Anam pada halaman terakhirnya. Jadi bid'ah itu hukum apa sebutan? Sebutan bagi perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Ini perkara ini yang gak ada di zaman Nabi sebutannya bid'ah. Hukumnya apa? Hukumnya akan mengikuti hukum agama yang 5. Bila perkara baru itu masuk pada kaidah wajib, namanya bid'ah. Namanya bid'ah. Namanya bid'ah. Ini bagaimana ya? Jadi yang namanya hukum ada berapa? 7 apa 8? Oh 5. Begitu. Ada berapa? 5. Apa-apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau bid'ah apa? Sebutan. Sebutan apa? Perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Perkara yang gak ada di zaman Nabi ini ada hukumnya. Ada hukumnya. Hukumnya apa? Mengikuti hukum agama yang ada 5. Bila perkara itu masuk pada rumusan wajib, namanya bid'ah. Namanya bid'ah. Hah? Namanya? Di bagaimana ya? Nambah Nabi ada 6 hukum. Hukum ada berapa? Tuh 5. Yang gak ada di zaman Nabi sebutannya apa? Bid'ah. Perhatiin, barang yang gak ada di zaman Nabi itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Hukumnya apa? Mengikuti masuk pada kaidah mana dari hukum yang ada. Bila masuk pada kaidah wajib, namanya bid'ah wajib. Kalau masuk pada yang haram, bid'ah haram. Bid'ah sebutannya, hukumnya haram. Kalau masuk kaidah sunnah, namanya bid'ah sunnah. Bid'ah sebutannya, hukumnya sunnah. Kalau masuk pada kaidah makruh, namanya bid'ah makruh. Bid'ah sebutannya, hukumnya makruh. Kalau masuk pada kaidah mubah, namanya bid'ah. Bid'ah sebutannya, hukumnya. Jadi hukum ada berapa? 7 apa 8? 5. Baik. Jangan ini hukumnya bid'ah. Ini belum ngaji taket. Bid'ah mau bukan hukum tapi sebutan. Nama. Begitu. Tar ngobrolnya. Berhentiin dulu. Sabar. Boleh ditanya nanti. Boleh ditanya. Jadi bid'ah apa? Sebutan bagi perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Contoh, di zaman Nabi Quran itu tidak ada titiknya, enggak ada barisnya. Titik ba titik 1 enggak ada, eta titik 2 di atas enggak ada, baris apalagi enggak ada. Ampe Nabi meninggal dunia, Qur'annya enggak ada titik, enggak ada baris, harokat, syakal, baris, begitu. Ampe Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah kurang lebih 3 tahun, ora ada. Ampe Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun 6 bulan enggak ada. Sampai Sayyidina Utsman jadi khalifah pun kagak ada. Sayyidina Ali jadi khalifah kagak ada. Baru muncul
titik dulu di zaman tabi'in Yahya bin Ya'mur, enggak ada di zaman Nabi. Timbul pertanyaan, saya mau singkat dulu. Tuh barisan Quran tuh ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Maka barisan Quran tuh bid'ah enggak? Yang benar nih, bid'ah enggak? Kenapa? Enggak ada di zaman Nabi. Begitu. Enggak ada di zaman Nabi. Mau enggak Qur'annya dibalikin biar enggak bid'ah kayak zaman Nabi, enggak ada barisannya? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Kenapa enggak mau? Ya Allah, boro Arab gundul, Arab gondrong kagak bisa baca, bener enggak? Masih susah. Ya, begitu. Gimana Arab gundul, begitu. Tuh zaman Nabi enggak ada. Pertama kali muncul titik dulu. Lama di zaman Hajjaj bin Yusuf baru ada baris. Baru, apalagi iklam hijau, idhar kuning. Ini lebih baru lagi nih. Lebih baru lagi biar tahu. Adanya di Indonesia doang tuh. Adanya. Baru tuh baru. Gitu. Nah, begitu. Ini bagaimana? Nih maksudnya bid'ah wajib nolongin orang biar bisa baca Quran. Kalau kagak bisa baca Quran kita. Kagak ada titiknya. Baitun, apa yayayun, apa tatatun, ya nggak ada titiknya. Kok bisa orang Arab kayak bahasa Sangsekerta, ular doang tuh di Jogja. Apa ini? Untung ada bawahnya, Malioboro, bisa baca kita. Kalau nggak ada bawahnya kita kagak ngerti. Gitu, bener nggak? Iya, kalau dia sih ngerti bahasanya, kayak huruf kanji Cina. Coret-coret apa itu? Untung ada di bawah gongsi pacai. Bisa baca kita terjemahnya. Begitulah orang Arab, nggak ada baris, nggak ada titiknya, paham. Begitu. Makanya orang qiraat ada takmalun, ada yakmalun, begitu. Gitu. Ada yakhda'un, ada yukhadi'un. Ya, karena nggak ada baris. Qiraatnya nanti banyak. Ada 14 qiraat cara baca Quran. Yang boleh dipakai 10, yang masyhur 7. Qiraat sab'ah, tapi 10 resminya. Ngaji qiraat, kitab yang terkecil Tahbirut Taisir, qiraat 14. Abi Amr Ad-Dani, Ibnu Katsir, macam-macam dah. Nafi'. Kalau hafaz bukan qiraat, riwayat. Muridnya Asim, ada hafaz, ada waros. Begitu ya. Tuh udah tahu tuh, bid'ah tuh sebutan kayak sekolah tuh, kampus. Ada nggak zaman Nabi? Bid'ah, neraka muanya. Iya kagak begitu, agama tuh kagak, nggak main salahin, nggak pikirin dulu, nggak ada. Nabi hajinya jalan kaki, kita kudu jalan kaki, copot, nggak begitu. Begitu. Kapal bid'ah ini zaman Nabi nggak ada. Begitu. Handphone nggak ada. Speaker kagak ada. Speaker. Maka ada orang aspek anti speaker. Karena speaker kagak ada zaman Nabi. Tapi handphone punya. Bener nggak? Ah ini kagak bener ini. Begitu. Ya entar nih kita ke depan. Jadi yang namanya fikih itu ilmu yang membahas seputar hukum Islam. Hukum itu
ada dua. Ada yang diyakini syariat tuh, ada yang dipraktekkan. Yang diyakini namanya tauhid. Berarti tauhid itu ilmu yang membahas hukum syariat yang diyakini, keyakinan. Ini mah kudu dipraktekin. Kalau sholat kudu ada ruku sujud, ya kudu ada ruku sujud. Peraturannya itu namanya hukum syariat. Yang diambilnya dari dalil-dalil terperinci. Bila dalilnya global namanya usul fiqih. Kalau terperinci sudah fiqih, sudah jadi begitu. Kedua, apa objek bahasannya? Kajian fikih ini objek bahasannya apa? Maudhu'nya. Maudhu'nya adalah fi'lul mukallaf. Yang objek bahasannya perbuatan dan tindakan orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Perbuatan ini nih yang bakal dikenakan hukum. Orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, bakal dikenain hukum. Begitu. Mau nulis apa aja bakal ada undang-undangnya. Begitu. Tidak boleh fura-fura, fara-fara, fuhu-fafa. Fura-fura, fara-fara. Begitu. Nah, nanti ada hukumnya. Muanya ada hukumnya. Enggak bisa. Termasuk hukum nyoblos nih bagaimana? Begitu. Begitu, milih mana? Ini ada aturannya. Islam mengatur seluruhnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kalau umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, tidak lepas dari hukum yang lima. Begitu, hukum yang lima. Hukum yang lima. Begitu, yang lima. Quran kalam Allah. Kalam Allah, Quran. Begitu. Rawi kitab sejarah Nabi. Rawi sejarah Nabi. Azab, Simtud Durar, Daibai, Barzanji, Diaul Lami, apa ya? Ada 500 lebih kitab rawi. Nah, Quran sama kitab rawi tinggian mana? Tinggian mana? Quran. Tinggian Quran. Yang benar nih. Emang apa? Oh, firman Allah. Ada orang lagi baca rawi ngerokok, matiin, baca Quran kagak. Tinggian mana? Begitu. Tinggian rawi Quran. Namanya Quran. Bila baca rawi aja suruh matiin, baca Quran matiin. Tuh mah sambil ngerokok, toyib aja. Sampai 3 tahun kagak pulang tuh toyib. Begitu. Ini nanti kena hukumannya, nggak bakal lepas dari hukum. Tapi umurnya 15 tahun ke atas. Ini udah 15 tahun belum? Belum kena hukum. Begitu. Kalau negara kita 17 baru boleh bikin KTP, bener nggak? Jadi beda dewasanya. Begitu. Termasuk orang yang nyengir mulu, itu namanya bebas roaming. Nggak kena hukum yang nyengir mulu tuh. Bener nggak? Begitu. Nggak ada hukumnya. 3. Apa manfaatnya ngaji fikih?
Manfaatnya ngaji fikih itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Manfaatnya ngaji fikih itu kita bisa menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah tujuan ngaji fikih, biar kita menjadi orang yang bertakwa, biar kita bisa menjunjung tinggi perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menjunjung tinggi perintah Allah bila mana perintahnya nggak tahu mana yang diperintahkan itu? Inilah bakal diomongin. Bagaimana mungkin kita bisa menghindari larangan Allah bila kita nggak tahu mana larangannya? Maka ilmu fikih itu ilmu membahas perintah dan larangan. Itu begitu. Sehingga manusia berujung dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ngaji fikih bakalan masuk surga. Enggak bisa orang masuk surga kalau enggak ngaji fikih. Gimana enggak tahu peraturan? Biar dia tahu peraturan. Lalu apa fadilahnya ilmu fikih? Kalau kita ngaji, fadilahnya orang itu bakalan meninggal husnul khotimah, masuk surga. Masuk surga. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah bila menghendaki seorang anak manusia penuh kebaikan, mati membawa iman Islam, maka diberikan jalan mudah belajar ilmu fikih tentang agama, memahami agama. Maka yang ngaji fikih itu alamat husnul khotimah. Yang ngaji fikih itu begitu. Datanglah kita di majelis ilmu fikih. Kita datang di majlis zikir 70 kali. Mengaji ilmu fikih sekali. Ganjarannya gedean sekali di fikih. 70 kali di majlis zikir. Kita zikir. Ilu. Ambil subuh tuh. Dari Isya. Belum berhenti kecuali adzan subuh. 70 kali. Mengaji fikih. Masih gedean ngaji fikih. Mana keuntungan ngaji fikih ini? Fadilahnya lagi, ibadahnya diterima sama Allah. Amin ya rabbal. Diterima. Alamatu qabulil ibadah, indikator ibadahnya diterima. Kenapa? Orang yang ngaji fikih itu kekurangannya dimaklumi oleh Allah. Dimaklumi. Kayak bocah belajar sepeda, jatuh lagi, kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumin? Masih belajar. Begitu juga kita sholat ada yang kurang. Kata malaikat, ya Rob, nih sholatnya meleng, kasih ganjaran apa kagak? Begitu. Kata Allah, kasih aja. Meleng. Udah belum? Oh belum. Kata malaikat, meleng sholatnya. Kata Allah, maklumin aja. Masih ngaji fikih dia. Masih ngaji. Tuh. Masih belajar. Tapi ngajinya nyender. Kata malaikat, biar nyender ngaji. Gitu. Ngajinya ngantuk, biar ngantuk. Masih ngaji.
maklumin aja masih. Maka kenapa Nabi nyuruh kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ngaji dari kecil sampai tua, begitu. Bahasa hadis sih sampai kuburan. Kalau di kuburan nggak usah ngaji ente, di ngajiin aja, gitu. Begitu. Lalu apa nisbatnya ilmu fikih ini, kategorinya? Ilmu fikih ini kategorinya ilmu agama. Ilmu agama tuh ada 3 yang pokok. Ada tauhid. Udah ngaji tauhid belum? Udah tamat. Udah tamat. Kalau tamat bisa 2, bisa lolos, bisa lulus. Tulisannya sama, lam waw sin. Gitu. Lolos, lulus. Tulisannya sama. Begitu. Bisa tasawuf, bisa tauhid, bisa fikih. Ini namanya ilmu syariat. Ilmu syariat. Islam itu 3 tiang pancangnya. 3 ilmu Islam. 1 syariat, 1 akidah, 2 syariat, 3 akhlak. Akidah, syariat, akhlak. Ini fikih. Fikih ini syariat. Siapa yang menyusun pertama kali ilmu fikih ini? Yang menyusun pertama kali Imam Abu Hanifah. Penemu itu yang membukukan, yang mengkodifikasikan, susunannya begini, bab bersuci dulu, bab sholat, bab ini, begitu metodenya ini. Iya, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, an-nasu iyalun li Abi Hanifata fil fiqhi. Kata Imamun al-Azam Imam Syafi'i, ulama itu semuanya ngekor utang jasa pada Imam Abu Hanifah terkait ilmu fikih, karena beliau yang membukukan pertama kali. Dari tadinya ada di pikiran, dibukuin. Itu begitu. Lalu apa namanya ilmu yang kita pelajari ini? Banyak. Namanya macam-macam. Pertama, ilmu fikih. Kedua, namanya ilmu syariat. Ilmu syariat. Ketiga, ilmu halal haram. Karena di sini bakal dibedah halal apa haram, begitu. Gitu. Namanya apalagi furu'uddin, ilmu cabang agama. Namanya. Apalagi namanya ulama ini, fiqhul asghar, fikih kecil. Ada tuh ulama macam, kalau fikih besar berarti akidah. Abu Hanifah itu namanya. Lalu pengambilannya dari mana? Biar cepat. Pengambilannya 4. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Quran yang membahas hukum kurang lebih 500 ayat dari 6.666 ayat. Urusan fikih di 500 saja. 500 ayat. Begitu Imam Suyuti jelaskan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. 500. Hadis dari hadis. Hadis Nabi. Hadis untuk rujukan hukum. Pertama Bukhari, kedua Muslim, ketiga Abu Dawud, keempat Tirmidzi, kelima
Nasai, ke-6 Ibnu Majah, ke-7 Sunan Ad-Darimi, ke-8 Muwatta Imam Malik, ke-9 Sahih Ibnu Hibban, ke-10 Sahih Ibnu Huzaimah, ke-11 adalah Mustadrak Imam Hakim, ke-12 Sunan Baihaqi, ke-12 Sunan Daraqutni, ke-13 Mu'jam At-Tabarani, ke-14 Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Minimal 14 kitab hadis. Ngaji kudu tamat tuh, baru dia bisa memproduk hukum. Bukhari ada 10.000 hadisnya. Jangan Bulughul Maram doang, karena dikit-dikit bid'ah mulu. Semuanya harus ngaji biar jangan nyalain orang mulu, biar kita luas begitu. Kalau nggak ketemu ijma, konsensus ulama. Keempatnya qiyas, kayak maulid gitu. Ada ulama pendekatannya qiyas. Nabi dalam hadis yang sahih merayakan hari lahirnya dengan puasa Senin. Puasa ini kalau mau dirumusin ibadah, maka ibadah apa aja, baca Quran ke nyontok tuh ibadah, sama baca Quran, baca sejarah Nabi, ada yang dari situ. Namanya ngambilnya qiyas. Macam-macam ulama, macam-macam begitu. Qiyas itu menyamakan perkara yang tidak ada teks dalilnya dengan perkara yang ada teks dalilnya, karena ada kesamaan makna. Namanya qiyas. Biar gampang, di SPBU ada tulisan dilarang merokok. Tuh dilarang merokok tuh dalam bahasa fikih namanya nas, teks hukum. Ada teksnya tertulis dilarang, berarti merokok tidak boleh. Tapi bakar ban mau nggak ada tulisannya. Ada tulisannya nggak? Gitu. Kalau nabun berarti di SPBU hukumnya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ada tulisannya. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Merokok aja api yang kecil enggak boleh, apalagi nabun. Hukum tuh enggak perlu ditulis semuanya. Hukum tuh begitu. Hukum tuh. Jadi hukum itu baku. Kalau di Indonesia enggak. Undang-undang tuh enggak baku. Ntar 5 tahun lagi bikin undang-undang pemilu. 5 tahun itu sih bukan undang-undang, peraturan. Kalau hukum mau pondasi, nggak boleh diutak-atik. Undang-undang 45-nya udah rubah. Begitu dengan reformasi, berarti baru dandan lagi. Belum rapi, belum. Begitu. Hukum Islam udah rapi dari tahun dal. Itu begitu. Qiyas namanya, kata Quran, wala taqul lahuma uf. Ama orang tua jangan ngomong dosa. Napas gede disuruh tong pasar kembang, ada aja di hatinya dosa duraka, tapi nonjok mau nggak ada. Berarti hukum nonjok boleh nggak? Kenapa? Lagi aja nggak boleh, apalagi tuh namanya nanti bakal dibedah. Hukum itu ada payungnya, ke atasnya ada. Jadi nggak bakalan lepas segala sesuatu tuh dari hukum. Begitu. Muslim kurang mau pada bagian ini.
Kata Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong manusia tuh mikir unta bagaimana dicipta oleh Allah. Muslim ogah mikirin Quran tuh, demennya ribut, kunut ama enggak kunut, mulut ama kagak mulut. Muslim tuh adzan Jumat 2 kali sama sekali, tahlilan apa kagak mikirin, orang disuruh mikirin unta gitu. Unta itu apa? Binatang hebat, sekali minum 3 hari enggak minum, kuat. Itu unta. Di bawah unta kuda itu kuat. Begitu, sekali minum dibikin terminal minum, namanya pos pengomben. Namanya apa ngombe tuh? Pos peminuman sado kuda. Bener nggak? Tuh begitu. Ini unta tuh sekali minum 3 hari enggak minum. Pikirin, Muslim kagak mau mikirin, demennya ribut. Yang mikirin Jepang bikin kijang. Begitu, kasih minum di SPBU full 3 hari enggak minum. Dia yang mikir, yang ribut kita. Ini namanya alat transportasi padang pasir. Pikirin. Begitu, Korea bikin kuda. Begitu, bener nggak? Begitu, macam-macam. Itu begitu. Suruh mikir, Muslim nggak mau mikirin, maunya ribut aja. Sekarang ributin nasab, putus apa kagak. Ini repot. Bang Haji Wahab udah diri, belum kelar saya. Udah belum nih? Udah, ya udah. Ya masih panjang nih. Baru berapa tuh? 8 kurang 2 nanti aja. Yang 2 nanti ingetin saya. Bismillah belum kita bahas. Pelan-pelan. Kan nyanyinya pelan-pelan, bener nggak? Segini aja ngaji kita. Baik. Besok lanjutin 2 lagi. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari hamba Allah Kaspen 64 1.130.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Haji Musa bin Daming, Haja Asina binti Saimun, Tayyib bin Carmat, Muhimah binti Soimun, Sania binti Haji Musa, Jamila binti Azan, Siti Rahma binti Tayyib. Ini dari Majlis Ratib Jalan Nuh Raya 350.000 rupiah. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan wakafnya para hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.